Bab 1. Penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. 1. Masa prenatal atau sebelum kelahiran. Prenatal itu disebut sebelum lahir atau masih dalam kandungan. Perinatal itu saat proses delivery, saat lahir. Postnatal itu setelah dilahirkan, masih di mana masa bayi sangat ringkih. Secara ilmiah, ketunanetraan ini disebabkan oleh beberapa faktor di dalam atau internal diri anak itu sendiri atau faktor dari luar eksternal. Menurut Hittermason dan beberapa temannya, tunanetra ada beberapa faktor. Faktor pertama yaitu genetika atau keturunan. Retinitis pigmentosa, penyakit pada retina, umumnya penyakit dari keturunan, yaitu sedikit demi sedikit memburuknya dan menurunnya fungsi dari retina. Gejala pertama, suka melihat pada malam hari, kemudian diikuti hilangnya fungsi penglihatan periferal dan akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal. 2. Faktor perkawinan sedarah. Dalam agama Islam juga melarang perkawinan sedarah dikarenakan dapat membahayakan keturunan yang dihasilkan. Apa yang dilarang itu punya maksud tersendiri dan itu bertujuan baik menyelamatkan kita. Dan secara medis, perkawinan sedarah itu dapat menyebabkan terjadinya kecacatan terutama pada indera penglihatan. Contoh perkawinan sedarah ini pernikahan antara kakak dengan adik, bapak dengan anak, kakek dengan sepupu. Jadi dapat menyebabkan menurunkan sifat penyakit dan kelainan. Ketiga, infeksi kehamilan ini disebabkan oleh virus Leptospirosis. Virus ini berasal dari air seni tikus atau terkena virus Paterna rubella morbilli atau campak Jerman dan virus Rickettsia rubrovalia. Oleh karena itu, ibu hamil harus benar-benar menjaga kebersihan demi kesehatan janinnya baik secara fisik maupun organ yang mulai terbentuk di dalam rahim. 4. Gangguan genetik dapat terjadi karena kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau toxemia. Ada kelompok heteroscrop atau beresiko tinggi, yaitu pada ibu hamil yang berusia muda, yaitu usia belasan tahun, atau ibu yang terlalu tua, batas 40 tahun untuk mengalami kehamilan. Pada dasarnya, wanita yang berusia setelah menstruasi usia 12-15 tahun memiliki organ seksual dan kandungan yang matang yang sel telurnya itu siap dibuahi oleh sperma. Tapi secara psikologi, wanita yang usianya masih belia atau muda belum cukup untuk berumah tangga. Karena jika wanita muda menikah, dapat dimungkinkan ketika hamil dapat mengalami stres atau depresi. Atau bahasa ilmiahnya baby blues. Karena masa awal dewasa, seorang wanita dipersiapkan untuk semangat giat-giatnya bertalabul ilmi atau menuntut ilmu dan menata atau merancang masa depannya di kemudian hari. Dan selanjutnya, wanita yang berusia di atas 40 tahun juga beresiko tinggi. Kenapa? Karena pada usia 40 tahun ke atas, ini dapat dimungkinkan kondisi tubuhnya mulai melemah dan rentan baik otot, saraf, dan juga organ lainnya. Sinergisnya juga tidak semaksimal waktu muda untuk beraktivitas. Jiwa dalam masa kehamilan akan menimbulkan suatu yang tidak baik untuk perkembangan janin. Yang kelima, keracunan saat hamil diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau bahkan bisa kelebihan. Pada biasanya umumnya kita jumpai wanita hamil cenderung tidak mau makan atau kurangnya karbohidrat yang dikonsumsi, maka mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan janin. Karena asupan gizi yang dikonsumsi ibu hamil akan ditransformasikan kepada janin melalui plasenta, bisa juga kelebihan gizi, vitamin, zat besi, atau timbal laut. Timbal laut seperti udang, kerang hijau, ikan tuna. Karena laut banyak yang tercemar timbal atau bis disebabkan obat kontrasepsi melakukan pijat yang melukai organ mata janin. Kemungkinan jika bayi bertahan memungkinkan untuk lahir dengan kecacatan.
6. Penyakit menaun TBC. Penyakit ini bisa terjadi secara individu atau disebabkan sanitase lingkungan memandai kotor. Jika seorang ibu hamil dalam keadaan terjangkitan TBC, maka diperlukan perawatan khusus yang mana mengkonsumsi obat secara kontinu minimal 6 bulan dan akan berdampak pada perkembangan metabolisme janin. 7. Penyakit kelamin atau sifilis. Jika ibu hamil terjangkit, maka ibu hamil akan mengalami tubuh melemah dan rentan penyakit lainnya dan tentunya akan berbahaya pada janin. 8. Virus Toxoplasma zoniki atau virus binatang seperti bulu kucing. Pada saat hamil terus-menerus menghirup bulu kucing yang berdampak buruk pada bayi yang dilahirkan, bahkan bisa menyebabkan kebutaan atau autis berat dan juga bisa lahir tanpa tengkorak. Yang kedua, masa prenatal atau saat kelahiran. Prenatal atau parilahir merupakan periode yang muncul sekitar pada waktu kelahiran atau 5 bulan sebelumnya dan 1 bulan sesudahnya. Periode prenatal terjadi pada 22 minggu setelah periode gestasi lewat dan berakhir 7 hari setelah kelahiran. Faktor prenatal adalah faktor yang terjadi sebelum bayi lahir, seperti riwayat keluarga yang mengalami tuli sejak lahir, infeksi toxoplasma, water agent, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex atau torch yang ditransmisikan dari ibu ke bayi, preeklamsia, dan diabetes gestasional. 1. Kerusakan pada mata saat persalinan. Mungkin pada saat persalinan mengalami benturan alat-alat atau benda keras, maka akan menyebabkan kecacatan atau kelainan pada janin. 2. Penyakit gonorrhea atau penyakit kelamin akibat hubungan seks yang tidak disiplin atau bebas berdampak pada janin dan akhirnya bayi bisa mengalami sakit atau menghilangnya daya penglihatan. 3. Infeksi atau luka yang dialami ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air juga dapat menyebabkan kerusakan mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin itu tidak berkembang. Jadi kerusakan pada saraf mata, gangguan-gangguan bisa diakibatkan karena ibu hamil mengalami benturan saat lahiran, bisa terkena penyakit-penyakit berat yang dapat membahayakan perkembangan dan proses kelahiran bayi, atau bisa operasi sesar untuk menghindari bayi ini mengalami kecacatan atau kelainan penyakit lainnya dan menghindari kematian pada bayi. Yang keempat, bayi prematur atau lahir sebelum masa kelahiran. Lahir lebih cepat dari masa kelahiran yang diprediksikan, biasanya pada usia 6 bulan, dan rentan mengalami kecacatan. Tindakan cepat yaitu memberi nutrisi dan bayi diletakkan pada alat inkubator, yaitu sebuah kotak yang dikelilingi lampu neon untuk menghangatkan tubuh bayi. Bayi yang lahir prematur biasanya pertumbuhannya kurang sempurna karena tidak penuh 9 bulan sudah dilahirkan, terutama pada perkembangan fungsi otaknya. Ibu hamil harus benar-benar memilih bidan atau dokter kandungan yang profesional untuk menghindari gangguan-gangguan yang menyebabkan proses kelahiran ini berakibat fatal. Yang ketiga, masa postnatal atau sesudah lahir, atau terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan. Jadi pada usia perkembangan anak setelah lahir, yaitu pada usia perkembangan anak kurang lebih sampai usia 18 tahun ini, anak masih bisa terjadi kelainan atau kecacatan, misalnya karena kecelakaan, tumor otak atau kejang-kejang, diare, keracunan di hari semasa bayi, dan lain-lain. Berikut ini hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan atau kecacatan anak masa bayi. 1. Infeksi. 2. Bakteri dari tuberkulosis atau TBC.
Yang ketiga, virus meningitis. 4. Encephalitis. 5. Diabetes mellitus atau juga penyakit panas tinggi yang menyebabkan kejang-kejang atau staph. Yang keenam, radang telinga, otitis media. Kemungkinan juga pada waktu dilahirkan itu seorang bayi terkena air ketuban. Air ketubannya yang masuk ke dalam telinga. Biasanya seorang bayi yang kemasukan air ketuban ke dalam telinga ini, telinganya ini akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jika dibiarkan akan menjadi tuli karena akan teracuni oleh air ketuban tersebut. Kemudian juga akan menyebabkan radang telinga yang biasa disebut otitis media. Yang ketujuh, kemudian penyakit malaria tropicana falciparum merupakan jenis penyakit malaria yang paling parah dan satu-satunya parasit malaria yang menyebabkan penyakit mikrovaskuler karena dapat menyebabkan komplikasi berat seperti malaria cerebral, anemia berat, syok, gagal ginjal akut, pendarahan, sesak napas. Kemudian penyakit radang telinga, otitis media, penyakit malaria tropicana falciparum. Karena penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit kronis, penyakit tersebut bisa disembuhkan, tetapi jika menyerang bayi, ini sangat risiko karena penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan secara insentif atau pengobatan terus-menerus. Jadi jika penyakit tersebut disandang oleh bayi itu maka akan bisa menghambat perkembangannya, misalnya seperti fisik dan mental. Pada waktu tersebut, anak-anak ini sedang dalam pertumbuhan yang sangat pesat pada otaknya, biasanya disebut usia keemasan. Jadi penyakit anak-anak yang akut ini bisa mengakibatkan komplikasi pada organ mata. Infeksi atau virus yang menyerang saraf ini pada anatomi mata ini akan berdampak pada kebutaan juga. Misalnya tumor anak yang menyerang saraf pusat pada organ penglihatan. Bab yang kedua, penyebab terjadinya kelainan pada mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Jadi seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan itu disebut buta bawaan atau congenital blind. Sedangkan penurunan penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu sejak kelahiran disebut buta atau adventitiously blind. Penyakit yang bisa mengakibatkan kelainan pada mata atau diabetes mellitus, hipertensi, ophthalmia endokrin, radang konjungtiva, kelainan genetik, kekurangan vitamin A, dan trauma. Yang pertama, diabetes mellitus. Penyakit yang berbahaya karena pola hidup termasuk penyakit berat atau tahunan. Yang kedua, hipertensi. Kasus ini menyebabkan arteriostik yang mengalami penyempitan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah pada otak yang memberikan gejala eksudasi dan pendarahan retina, dan akhirnya terjadi penyumbatan arteri atau vena setalis retina sehingga menyebabkan gangguan penglihatan ringan, sedang sampai berat. Ophthalmia endokrin atau kelainan endokrin dapat menyebabkan kelainan pada mata yang akan mengakibatkan
kesulitan organ kita, bahkan berkelebihan sirkulasi darah pada tubuh. 3. Infeksi sistemik, penyakit mata yang disebabkan oleh usus yang dibawa oleh virus yang dibawa oleh serangga sehingga menyerang selaput mata dan dapat merusak selaput mata yang tipis. 4. Radang konjungtiva, infeksi karena penyakit TBC, kelamin, juga karena alergi, maka akan terjadi radang kornea. 5. Kelainan genetik. Kelainan ini banyak ditemukan pada kasus kelainan mata yang merupakan keturunan secara biologis. 6. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan terjadinya gangguan mata sampai terjadi kebutaan. Kekurangan vitamin A ini dapat menyebabkan produksi air mata berkurang sehingga dampaknya pada konjungtiva dan kornea. 7. Trauma diakibatkan karena benda tumpul, benda tajam atau zat kimia, sinar matahari, dan benda asing yang masuk ke dalam mata. Nah, kita sudah berada di penghujung video nih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan teman-teman lainnya yang melihat video ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu dengan keadaan sehat dan berbahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.